Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari keheranan dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan terbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dengan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusui akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 40 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Muliakanlah Allah. Liakan Allah karyanya besar, karena kasih Allah diberinya anak. Semua yang menyerahkan dirinya mendapat ampunan dan kehidupan. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Mari pada Bapa demi anaknya, muliakanlah karyanya besar. Kasih sempurna darah penebus, diberi harapan bagi yang beriman. Penjahat besar apabila percaya, diampuni Yesus dengan segera. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah,
musik memuji Tuhan. Pengajaran besar usaha karena Yesus sekarang kita bersuka, namun lebih murni, tinggi dan besar kegembiraan bila nampak Dia. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Mari pada Bapa demi anaknya, muliakan Allah, karyanya besar. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan sehingga kami boleh beribadah kembali di tempat ini dengan sukacita Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan buat pendeta Iren yang sudah datang untuk tempat kami ini Tuhan. Bila senantiasa Tuhan Kau berkati Ibu Pendeta kami ini sehingga dia bisa Tuhan memberikan firman yang sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini hadir Tuhan, kiranya Kau persiapkan hati pikiran sehingga kami boleh merasakan begitu besar kasih-Mu. Di atas segalanya itu ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala pelanggaran-pelanggaran kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus. Hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 73 bait 1 sampai bait yang ketiga. Hai orang yang diampunkan. Hai orang yang diampunkan, wariukra warismu. Ku cari tempat yang senang di sorga, katanya. Suatu negeri yang jauh yang dilihat imam. Suatu negeri yang telah disiapkan
yang dilihat iman. Suatu negeri yang telah disiapkan bagiku. Hanya musik memuji Tuhan. Ku tahu kebangkitannya kelak membangkitkan aku di hadapan hadirat-Mu. Kulihat hidupku suatu negeri yang jauh yang dilihat iman. Suatu negeri yang telah disiapkan bagiku. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan secara responsoria yang tertulis dari Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 7 dan ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. Saya akan membacakan ayat pertama, selanjutnya jemaat membacakan ayat kedua, demikian seterusnya, dan pada ayat yang terakhir kita akan membacakan bersama-sama. Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 7 dan ayatnya 18 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Doa harapan untuk raja. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Ya amin, ya amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi,
Marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Roma 15 ayat 14 sampai dengan ayat 13. Roma 15 ayatnya yang keempat sampai dengan yang 15, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengkokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi, terpujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang benar dan yang tidak terpahami. Kita akan menyampaikan dua-dua syafaat kita yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 90, ayat yang pertama, indahnya saat teduh.
Ibu saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dan permohonan kepada kami pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Terutama pada pagi hari ini kami sangat rindu ya Tuhan akan lawatan dan firman-Mu Bapa. Pagi ini Tuhan kami ingin menyampaikan dua-dua permohonan kami, kiranya Engkau mendengarkan dua-dua permohonan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kerohanian jemaat kami agar senantiasa terus bertumbuh Bapa. Biarlah senantiasa kerohanian jemaat kami pada pagi hari ini Tuhan, yang hadir pada pagi ini Tuhan, semakin hari akan semakin bertumbuh Tuhan Yesus. Terima kasih juga ya Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk jiwa-jiwa yang baru yang akan datang ke tempat kami ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau hantarkan jiwa-jiwa yang baru ke pintu hati mereka Bapa, agar senantiasa mereka boleh bersama-sama dengan kami di sini untuk mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang sangat luar biasa Bapa Yesus. Terima kasih juga Bapak, kami juga berdoa buat jemaat kami yang saat ini Tuhan jarang beribadah Tuhan, dan bahkan tidak pernah beribadah Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu ya Tuhan apa pergumulan jemaat-jemaat kami yang saat ini jarang datang ke gereja Bapak. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka Bapak, Kau lindungi mereka dimanapun mereka berada Bapak. Biarlah senantiasa kasih-Mu tidak akan luput dari mereka Tuhan, walaupun mereka tidak hadir di tempat ini saat ini. Bapa yang baik, kami juga bersyukur Tuhan bagi jemaat yang tidak pernah hadir juga beribadah Bapak. Engkau tetap menyertai mereka, melindungi mereka, Kau limpahi rezeki yang luar biasa bagi mereka Tuhan, agar senantiasa boleh Tuhan mereka suatu saat nanti Tuhan kami akan bersama-sama kembali di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang saat ini sakit ya Tuhan. Teruntuk saat ini Tuhan, Ibu Pendeta kami saat ini yang dirawat Tuhan. Engkau tahu Tuhan sekarang dia lagi dirawat Tuhan di rumah sakit Dukun Patah Bapak. Dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dengan tangan-Mu yang kudus Bapak, kiranya Kau sembuhkan pendeta kami ini Bapak, agar senantiasa dia boleh kembali beraktivitas seperti biasa dan boleh melayani kami di tempat ini seperti biasa. Terima kasih juga Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini juga masih pemulihan Bapak. Kami juga teringat dengan anak kami Cika dan Ray Tuhan saat ini juga dalam pemulihan Bapak. Kiranya Kau berkati anak-anak kami ini agar senantiasa semakin hari semakin boleh Tuhan beraktivitas seperti biasa dan kami boleh bersama-sama di tempat ini. Terima kasih juga ya Tuhan, kami juga berdoa buat pergumulan anak-anak P3 RMI kami Tuhan dan sekolah minggu, agar senantiasa Tuhan anak-anak kami P3 RMI dan sekolah minggu yang jadi sebagai penerus kami Bapak, kiranya Kau berkati mereka Tuhan dalam kegiatan mereka di lingkungan sekolah, di rumah juga Tuhan Kau berkati mereka dari hal-hal yang negatif Bapak, melalui gadget-gadget yang saat ini Bapak. Kiranya Kau berkati mereka, Kau beri mereka Tuhan hati yang mau lebih dekat dengan Engkau, agar mereka Tuhan boleh bersama-sama dengan Kau dan takut akan Engkau Bapak. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat pekerjaan dan usaha jemaat kami di tempat ini Tuhan. Buat pekerja sipil Tuhan yang saat ini bekerja baik di perusahaan Tuhan, Engkau berkati mereka dalam setiap kegiatan mereka setiap hari Bapa. Kau berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, agar senantiasa mereka boleh bekerja hanya mengandalkan Engkau Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat saudara-saudara kami yang membuka usaha Bapa. Usaha apapun yang saat ini yang mereka jalankan ya Tuhan, kiranya Kau berkati usaha mereka, jualan mereka agar senantiasa Tuhan boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih Yesus, terima kasih yang Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat panitia Natal kami saat ini, untuk acara Natal nanti ya Tuhan, untuk tanggal 25 dan 24 Bapa. Kiranya Kau berkati Bapa panitia Natal yang akan mempersiapkan segalanya Tuhan, untuk kami boleh merayakan kelahiran-Mu dengan sangat meriah dan sukacita Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, ya buat dana kami yang saat ini yang masih kurang Tuhan, kiranya Kau cukupkan. Kami yakin percaya Bapa, nanti tepat pada waktunya Engkau akan mencukupkan dana kami. Dan kami juga berdoa untuk cuaca ya Bapa. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau memberikan cuaca yang baik, agar senantiasa boleh kami merayakan Natal dan keamanan juga ya Tuhan. Untuk merayakan Natal kami mohon Bapa, Tuhan berikan keamanan bagi kami untuk merayakan Natal. Baik di gereja-gereja lain pun Tuhan, kami harapkan semuanya berjalan dengan sesuai dengan keinginan kami. Terima kasih Bapa di atas segalanya itu ya Tuhan.
Kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Kiranya Kau ampuni ya Tuhan segala dosa-dosa kami, agar senantiasa kami layak dan pantas di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati dan memelihara kehidupan kita sampai dengan saat ini. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian Rohani Metodis nomor 125 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Dan pada bait yang ketiga kita akan berdiri bersama-sama. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, jadi kurban bagimu, dan sepanjang umurku selalu puji namamu. Ambil tanganku agar kasih-Mu menggerakkannya, tata kakiku jalan terarah pada Tuhan. Pakai suaraku menyanyi bagi Tuhan, pakai juga bibirku, berniku berbicara, pakai hartaku Tuhan, itu jadi milik-Mu, pakai akal budiku dalam pelayanan-Mu. Hanya musik memuji Tuhan, jemaat saya undang bangkit berdiri. Di kandaku patuh kepada kehendak-Mu, pakai juga hatiku, jadikanlah tatamu, pakai kasih-Ku Tuhan, padamu ku serahkan, pakai seluruh hidupku untuk kemuliaan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pujilah nama-Mu yang sudah memberkati kehidupan kami, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Ya Bapa yang berpengasihan, hari ini kami, jemaat-Mu, umat-Mu, kami boleh menghampiri rumah-Mu Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, tolong berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan tangan kami, memberkati keluarga kami. Dan biarlah Tuhan, hidup kami senantiasa berlimpah syukur dan kami terus mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Rine Siregar. Tetapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 122, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Engkaulah bahagiaku. Engkaulah bahagiaku, tiada lain lagi perlu. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu. Hampirku padamu, hampirku padamu. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu. Bukan kesenangan dunia atau hormatku pinta, dengan sukaku bekerja, asalku serta Tuhan. Hampirku padamu, hampirku padamu. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu. Hanya musik memuji Tuhan, jemaat saya undang bangkit berdiri. Pimpin daku di sengsara, atas ombak laut deras, dari pintu hidup kekal, ku masuk serta Yesus. Hampirku padamu, hampirku padamu. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami puji, kami sembah Engkau yang sudah mengasihi hidup kami, yang sudah memelihara kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun itu. Bapa, kami sungguh bersyukur memiliki Engkau. Hari ini kami memenuhi undangan-Mu sebagai ucapan syukur kami, sebagai respon kami atas setiap kasih setia Tuhan. Ya Bapa, pengasihan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami, yang akan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami serahkan Tuhan firman-Mu pada saat ini. Kau memberkati dia yang penuh keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, saya perkenalan karena
ada pepatah timur mengatakan tak kenal maka tak sayang. Memang ada beberapa majelis ya kita di sini yang sudah ini ya, sudah kenal, sudah pernah kita ketemu di Sungai Yordan. Jadi saya Rine Siregar sudah berkeluarga. Kalau kenal dengan pendeta Ompon Tambunan itu suami saya. Kami melayani Sungai Yordan sudah jalan 3 tahun ya. Kami dikaruniai satu orang anak laki-laki, sekarang sudah kelas 12 ya, kalau sekarang 12 ya. Kalau zaman sekarang di 11, 10, 11, 12 sudah di kelas 12. Itu saja perkenalan ya di awal ya, nanti selesai ini kita bisa saling ini ya, saling berkenalan lagi. Baik, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk para majelis yang sudah ya yang mempercayakan saya juga untuk melayani di gereja kita pada saat ini. Mari kita membuka Alkitab kita di Minggu Advent yang kedua ini dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 12. Jika kita sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan tema di Minggu Advent yang kedua ini, berani menyatakan kebenaran. Berani menyatakan kebenaran. Secara teori pasti mudah. Kalau kita suruh pun anak-anak kita yang ngomong berani menyatakan kebenaran, secara teori pasti mudah. Tetapi bagaimana dalam prakteknya? Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini
tidak berhenti di teori saja. Sesungguhnya ada tindakan. Berani menyatakan kebenaran. Kalau kita mau jujur, sebenarnya tidak mudah. Karena di satu sisi ada konsekuensinya. Ada konsekuensi yang akan dihadapi. Sambil contoh tidak jauh-jauh ya. Saya tidak tahu apakah jemaat kita di sini mengikuti sekarang yang lagi ini ya, kasus Ferdy Sambo ya. Itu di mana-mana sikit-sikit kalau nggak VC, si Ferdy Sambo jadi lelucon seperti begitu ya. Di medsos juga dan di pemberitaan-pemberitaan yang kita ikuti. Nah, saya ambil contoh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, persoalan kasus yang sedang dihadapi Ferdy Sambo CS bilang ya, yang banyak menyeret anggota kepolisian. Salah satunya Richard Eliezer. Dia ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Membunuh Yosua Huta Barat. Saya memang ada beberapa kali mengikuti berita ini ya, persidangan ini. Tapi karena sudah ini ya, kadang ini juga kalau kita perhatikan di awal memang dikatakan dia ada ini ya, terbuka. Memang terbuka, tapi sampai ke kitanya tidak ada suara, tidak ada audio ya, tidak ada audio. Nah, jadi itu kadang yang buat ini dia ngomong apa seperti begitu. Nah, salah satunya Eliezer. Nah, di awal ya Eliezer ini disebutkan masih mengikuti skenario. Ya, skenario dari Ferdy Sambo yang mengatakan bahwa telah terjadi tembak-menembak. Itu kan di awal ketika muncul ya kasus ini, persoalan ini kan polisi tembak polisi, itu ya pemberitaan kita. Polisi tembak polisi. Di awal seperti begitu, mengikuti skenario dari seorang petinggi pejabat Polri. Seorang jenderal. Namun berjalannya waktu, skenario itu tidak lagi diikuti oleh Eliezer. Ia tidak lagi bertahan dengan apa yang dikatakan oleh Ferdy Sambo. Eliezer menyatakan bahwa dia akan mengatakan yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudari, kemarin ya kalau tidak salah hari Jumat. Jadi tidak sengaja saya buka handphone, lalu itu ada perbincangan itu biasanya ada ya, Rosi Silalahi itu kan ada, dia sering undang-undang ngundang tamu begitu ya, ada pembicaraan di sana. Dalam acaranya Rosi Silalahi ini mengundang mengundang orang tua dari Eliezer. Jadi di situ rupanya ibunya itu mamanya mengungkapkan bagaimana ya, saya katanya ya berharap mereka bahwa anaknya itu ya menjadi tulang punggung mereka, membawa harum nama keluarga mereka, tapi ya inilah dulu kondisinya, dia katakan. Rupanya orang tuanya itu dipanggil dijemput langsung, ya dibawa ke Makobrimob yang di Kelapa II itu. Dia orang tuanya menyampaikan itu dalam perbincangan itu, kami dibawa kenapa? Ya memang salah satu untuk keamanan, salah satu bukan satu-satunya katanya. Dan kemudian dikatakan orang tua itu juga untuk ini ya, untuk ini sama si anaknya ini, anak bungsunya ini Eliezer ini, supaya memberikan pendekatan lah ya, mengadakan pendekatan supaya Eliezer ini mengaku untuk berkata jujur, berkata benar. Apakah memang itu polisi tembak polisi? Sampai mamanya ngomong begini, mengakulah nak. Bahkan pendeta juga dihadirkan. Mamanya juga, ya kan ada konsekuensi ketika kamu berani menyatakan kebenaran itu, membongkar itu. Ya, itu agak lama. Itu sebulan dikatakan, sebulan. Nah, nggak tahu, tapi orang tuanya berdoa. Waktu disampaikan, kami berdoa, saya berdoa kata mamanya. Karena saya melahirkan dia, saya berdoa supaya anak saya ini berani mengatakan yang benar, dikatakan demikian. Ya, entah kenapa akhirnya mereka sebelum ini ya, mereka mau pulang ke Manado itu dapat informasi, ya anaknya ngomong, saya akan berkata jujur. Saya akan berani mengatakan yang sebenarnya, mama, dia katakan kepada orang tuanya. Sebulan dia menyimpan itu. Tapi rupanya ya itu ya, Roh Kudus lah ya,
yang bekerja kepada Eliezer dan juga kepada orang tuanya, dibukakan hatinya. Nah, sebulan dia tetap ya bersikuku bahwa itu adalah polisi, tembak polisi. Mengikuti skenario itu. Tetapi apa? Semuanya berubah. Eliezer berani ya menyatakan kebenaran itu. Menyatakan bahwa apa yang dia katakan sebenar-benarnya yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022, peristiwa kematian Yosua, bahkan itu kan terus itu digali ya, sampai di Magelang bagaimana seperti itu peristiwanya, itu terus dia apa ya, kemarin saya ikuti juga itu terakhir bagaimana dia sebelum bulan Juli itu pun dia juga menyaksikan, sebenarnya saya melihat katanya karena dia masih muda juga, dia baru persoalan-persoalan dari ya keluarga ini ya. Nah, dia sampaikan seperti begitu. Nah, dalam hal ini Eliezer berani menyatakan kebenaran di persidangan sekalipun akan ada konsekuensi yang akan dihadapinya. Kalau kita mengikuti tadi saya katakan beberapa saksi apa yang ART-nya itu semua apa. Kalau kita pasti yang ini bohong, ini begini-gini, tak mungkin begini-gini. Kan ada saksi yang dihadirkan untuk memperkuat ini ya, supaya ini juga saksi dari pihak Ferdy Sambo kan. Bahkan bagaimana mereka orang pengamat ini ya mengatakan ini sepertinya sudah di apa ini lagi sudah disetting seperti itu, ada skenario lagi ya supaya bisa jadi untuk meringankan hukuman dari Ferdy Sambo. Saksi di persidangan dihadirkan, ada yang tidak berani untuk menyatakan kebenaran ya mungkin karena takut, tidak enak dan lain sebagainya. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada perenungan firman Tuhan pada hari ini disebutkan bagaimana Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun Yudea yang memberitakan pertobatan, menyerukan pertobatan kepada orang-orang pada waktu itu, mengaku dosa dan dibaptis. Sepintas apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis tidak ada masalah. Tetapi letak persoalannya kepada orang-orang yang mendengar seruan dari Yohanes Pembaptis tersebut. Bukan hanya dari penduduk Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah di sekitar Yordan. Letak persoalannya bukan kepada orang yang mendengar pada waktu itu, yang datang dari berbagai tempat. Tetapi datang juga dikatakan dalam firman Tuhan ini orang Farisi dan orang Saduki. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekilas tentang siapa itu orang Farisi dan Saduki. Ini adalah kelompok yang berkuasa atau memiliki pengaruh di Israel. Dan juga pada zaman Yesus juga punya pengaruh. Orang Farisi adalah pemimpin bangsawan, orang Farisi adalah pemimpin agama, pemimpin spiritual Yahudi. Sedangkan orang Saduki adalah kelompok bangsawan, ini bebas, liberal dikatakan, yang mereka tidak suka perkara-perkara rohani. Mereka ya banyak juga menyangkal ajaran ya dalam perjanjian lama. Dan mereka ini biasanya orang kaya, punya kekuasaan, dan memang ada dari golongan mereka ini yang menjadi imam kepala dan juga imam besar. Itu tentang kelompok Saduki dan juga orang Farisi ini. Nah, dengan kehadiran dua kelompok ini, mungkin bagi orang-orang yang datang dari berbagai daerah, kalau mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Wah, ada orang Farisi nih, ada orang Saduki bangsawan, ada tokoh-tokoh agama datang. Oh, mau rupanya dibaptis. Mau rupanya mereka ya menerima seruan dari Yohanes Pembaptis itu. Itu yang ada di pikiran orang-orang pada waktu itu. Mau meresponi panggilan pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Namun bagi Yohanes, dia tahu siapa itu orang Farisi. Dia tahu siapa itu orang Saduki. Nah, ketika Yohanes melihat mereka datang untuk dibaptis, sebagaimana dalam nas ini Yohanes katakan, hai kamu, ya, hai kamu keturunan ular beludak, dikatakan. Keturunan ular beludak. Dan selanjutnya, Yohanes menyebut mereka ular beludak. Ya, digambarkan mereka ya orang Farisi ini dan juga orang Saduki ini seperti ular beludak. Jenis ular ini
Ini ular berbisa. Jadi cenderung aktif di malam hari dan berburu dengan menyelinap mendekati mangsanya. Jadi digambarkanlah seperti itu ya, tingkah laku, sikap dari orang Farisi dan orang Saduki. Selalu menyerang saat kenyamanan mereka terganggu. Tidak tercatat, tapi itulah ya situasi, itulah keadaan orang Farisi dan juga orang Saduki. Nah, ketika ini tentang jenis ular beludak ini, ketika mereka terancam, ular beludak ini akan menggulung ya, menggulung tubuhnya, berdesis dan menyerang lawannya. Bukankah seperti itu ya? Orang Farisi, orang Saduki, ketika sedikit saja ya terganggu zona nyamannya apa? Mulai mereka mempengaruhi, mulai mereka ini ya, buat ini ya, memberikan pengaruh, mulai melakukan sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana sikap dari orang Farisi yang menambahkan aturan pada Taurat? Orang Farisi ini juga terjebak pada ya aturan-aturan itu, peraturan-peraturan itu, dan bagaimana dalam pemahaman mereka bahwa ketika mereka mengikuti taat kepada hukum Taurat akan ada pahala. Dengan mereka melakukan hukum Taurat, mereka akan dapat nanti sesuatu. Kalau kita perhatikan kan, agama apa seberang kita bukankah seperti begitu? Makin banyak kita berbuat, makin besar ya, pahala yang diterima. Dan konsep itu ada kepada orang Farisi. Sementara orang Saduki, bahwa tadi dikatakan bahwa mereka tuh nggak suka hal-hal yang rohani itu. Nah, di sini mereka menghilangkan ya hukum Taurat itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meski mereka datang untuk dibaptis, Yohanes tahu bahwa sesungguhnya hati mereka tidak sungguh-sungguh untuk bertobat, dan Yohanes memperingatkan mereka tentang api penghakiman yang mereka akan hadapi kalau mereka tidak bertobat. Nah, dalam hal ini Yohanes berani. Bagaimana Yohanes Pembaptis berani? Bagaimana dia tidak takut untuk menyerukan pertobatan kepada orang-orang yang datang pada waktu itu mendengar seruannya? Kalau bicara tentang pertobatan, tentu ini ada kaitannya dengan menyinggung dosa secara terang-terangan. Kita bicara pertobatan, pastikan kita akan ini ya, kita akan bersinggungan dengan dosa, akan membuka secara terang-terangan. Karena apa? Ketika seseorang melakukan dosa, seseorang itu akan menyembunyikan. Siapapun kita, kalau kita mau jujur ya, ketika kita melakukan dosa, kan gak langsung kita bilang, Mak, tadi aku inilah Mak, aku ambil tadi dari dompet Mama. Gak mungkin kita ngomong seperti itu. Pasti kita akan bergumul, aku kasih tahu gak ya, sudah aku ambil tadi uang mamaku seperti begitu. Tadi aku ini, tadi di pekerjaanku seperti ini. Kita butuh waktu. Aku harus kasih tahu atau gimana ya? Aku mengaku. Umumnya kan seperti begitu. Kita akan menyembunyikannya. Kita akan menutupnya rapat-rapat. Ketika kita melakukan pelanggaran, melakukan dosa, kejahatan yang kita sudah lakukan. Tetapi bagi Yohanes Pembaptis sebagai utusan Tuhan, kebenaran yang sesungguhnya yaitu menyerukan pertobatan kepada orang-orang pada waktu itu. Artinya pada waktu Yohanes tampil itu, kehidupan orang-orang hidup dalam kejahatan, hidup dalam kemunafikan, iri hati, kedengkian. Itu kan yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis dan juga nanti Yesus. Bagaimana pemuka-pemuka agama itu seharusnya mereka bisa menjadi contoh. Tapi apa, bisa mengajarkan? Tapi apa? Gak ada prakteknya yang bisa diikuti. Tunjukkan kemunafikan. Itu yang dilakukan. Itu yang terjadi pada masa Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana orang-orang mengaku dosa dan memberi diri untuk dibaptis dengan sungguh-sungguh bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang Saduki.
Yohanes Pembaptis tidak takut untuk menyatakan kebenaran, karena sesungguhnya sebagai utusan Tuhan, ia harus menyatakan kebenaran itu. Sekalipun dia akan ditolak, dimusuhi, dipenjara, nyawanya akan terancam. Apa yang akan dihadapinya? Yohanes sudah siap. Nanti kalau kita baca firman Tuhan ini, saya tidak tahu apakah kita di sini ada membaca Alkitab jemaat setiap ya gemas ya ya. Nah, ya kita juga sudah ada sih beberapa, tapi secara keseluruhan tahun depan kita akan mulai. Kemarin itu ada kelompok baca ya, hanya tertentu saja. Sekarang tahun depan kita akan bersama-sama ya untuk jemaat membaca Alkitab. Yohanes Pembaptis sudah siap menghadapi konsekuensinya, menghadapi apapun itu. Ketika dia menyerukan, ketika dia menyatakan kebenaran itu, dia harus sampaikan itu. Ya, dia lihat kemunafikan, dia lihat iri hati, dia lihat kedengkian. Kita kadang kalau gimana saya nggak tahu. Kadang kita kalau lihat pun teman kita dekat gitu pun kadang ada juga kita nggak berani kan. Sudah sama-sama kita dekat. Ya kemana-mana sama, ya teman masa-masa kita sekolah ataupun mana bertetangga, kita dekat sekali. Kadang ketika kita lihat itu udah salah, kadang apa? Kita suruh orang lain, ngomongnya, ya, berani aku ngomong begitu. Kita panggil orang lain begitu, karena apa tadi? Nggak enak nanti, tersinggung dia nanti, nggak dicakapi lagi aku nanti. Buang muka teruslah dia sama aku. Tapi Yohanes Pembaptis sudah siap menghadapi itu. Nanti baca ya kisah dari Yohanes Pembaptis ini. Ketika dia menegur Herodes. Ya, menegur Herodes, dia mengambil ya saudara iparnya atau apa itu. Ya kan? Mengambil jadi istrinya. Yang terganggu siapa? Si Herodias ini. Ya, si Herodias ini terganggu dia. Gimana lah caranya ya supaya si Yohanes ini berhenti untuk membongkar ini? Ya. Bagaimana caranya? Kan ulang tahun anaknya kan? Nanti minta sama si Herodes hadiah. Hadiahnya apa? Kepalanya si Yohanes kan? Talam itu dia apa namanya itu? Tuh dikatakan. Dan memang ya, aku minta ini kata. Wah. Gimana si Herodes? Tapi seperti itu pun kondisinya. Yohanes menjalani. Dia siap menghadapi konsekuensi apapun itu. Dia berani. Sekalipun taruhan nyawa. Saya tidak tahu kalau kita ya sekarang ini. Ya, ketika kita misalnya disuruh ini untuk menyangkal menyangkal iman kita gimana. Yang anak-anak muda lah dulu ya. Misalnya sangkal itu. Kita lihat sekarang yang lagi viral itu, saya tidak tahu yang tentang. Bahkan ada jemaat benar itu bilang. Ya kalau seperti begitu ya benar, saya bilang. Tapi di sini sudah apa? Siap-siap untuk ditebas. Sangkal atau tetap bertahan. Akan ada konsekuensi yang akan kita hadapi. Ini yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Ketika dia tampil, ketika dia hidup di zaman itu, menyaksikan banyak kejahatan dari orang-orang pada waktu itu yang hidup tidak baik, yang penuh dengan kejahatan. Tapi dia sebagai utusan Tuhan, dia harus katakan yang benar itu, yang jujur itu. Sekalipun nyawanya terancam. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dunia di mana kita tinggal saat ini sesungguhnya tidak menginginkan kita untuk menyatakan yang benar itu. Kalau dunia ini maunya jangan tutupi itu. Jangan bongkar itu. Siapa sih itu punya peran? Iblis. Iblis akan mengintimidasi kita untuk tidak menyatakan kebenaran. Sementara peristiwa kelahiran Yesus yang kembali akan kita rayakan.
dan menantikan kedatangannya yang kedua kali sebagai hakim atas kita. Jadi ini bukan hanya Advent ini, penantian kita bukan mempersiapkan kelahiran Yesus ini, menyambut tiap tahun, tapi bagaimana kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak tahu kan kapan dia datang. Tapi apa? Ini Yohanes Pembaptis, persiapkanlah jalan ya bagi Tuhan. Ini kan memang kedatangan apa ya? Nah, untuk kedua kalinya pun demikian. Persiapkan jalan bagi dia. Persiapkan hidup kita. Persiapkan hati kita. Persiapkan seluruh keberadaan kita. Karena tidak tahu kita kan digambarkan waktunya Tuhan itu datang seperti apa? Pencuri. Gak ada yang tahu. Kan kalau datang pencuri gak mungkin dia ngomong, Ibu si A, nanti nehutak kok. Ya, laptop mi. Gak mungkin dia ngomong begitu kan. Jam berapa nanti kalian gak di rumah begitu? Gak ada. Waktunya datang tiba-tiba. Persiapkan. Peristiwa kelahiran Yesus yang kembali kita akan rayakan menanti kedatangannya yang kedua kali atas kita sebagai hakim, mengajak kita untuk berani menyatakan kebenaran itu. Terkadang apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen? Apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan pada saat ini? Masih takut untuk menyatakan kebenaran. Saya ambil contoh. Bagaimana dengan kita untuk menceritakan tentang Yesus itu? Kabar baik itu. Tentang Yesus itu. Apalagi mohon maaf. Ini juga ya saya bilang ya miris sebenarnya. Untuk anak-anak katekisasi cara tentang Tritunggal itu bisa dihitung itu yang apa untuk bisa menjelaskan Tritunggal itu. Kadang kan kita apalagi anak-anak ya, pemuda apa P3M ini, anak-anak remaja ini. 3 Tuhanmu ya. 3. Bingung kita. Nantilah aku tanyalah dulu pendetaku ya. Tanyalah dulu ya. Sebenarnya harusnya kita bisa menjelaskan itu. Nggak perlu panggil-panggil majelis, nggak perlu panggil pendeta. Kita menjelaskan tentang Tritunggal itu. Di sini terkadang. Akhirnya apa? Iya kok bisa lah 3 ya? Bingung aku sebenarnya begitu. Bisa 3 ya? Kita belajar ya. Anak kita katekisasi belajar. 3 dia pribadi. Ya 3 pribadi. Tapi kan masing-masing beda tugasnya kan? Gampang sebenarnya kalau kita mau menjelaskan itu. Tapi ya itulah ya terkadang ya kadang kita ya udah seperti itu, terima seperti itu. Tapi kita ketika kita sudah berhadapan langsung, ketika orang tahu ada yang seberang itu berkata, kenapa 3 alami? Di situ kadang kita tidak mampu untuk ya, menjabarkannya, untuk menyampaikan kebenaran itu. Lalu menyaksikan teman di sekolah, di pekerjaan, di lingkungan, di gereja yang kita tahu mereka melakukan dosa. Tetapi terkadang kita belum berani untuk menyatakannya. Mulut kita masih terkunci untuk berani menyatakan kebenaran itu. Saya ambil contoh. Kami selalu seperti apa kalau kita di gereja. Kan setiap kita ini pasti kita banyak menerima anugerah Tuhan. Gak usah dulu kita bicara tentang ya berkat-berkat apa materi itu, tapi kan kesehatan ya ataupun kita yang tadinya selamat dari bahaya ketika ke sekolah, ketika ke tempat pekerjaan, lalu kemana kita harusnya tadi itu kita bisa tersenggol ini, tapi kita terima kasih Tuhan. Kadang ketika ditanya bagaimana pertolongan Tuhan, semua tutup mulut. Ya semua terkunci. Kalau iblis senang itu, gak usah diceritakan itu. Kan di situ kita menceritakan. Ketika kita menceritakan itu, kita menceritakan tentang Yesus itu, tentang Tuhan itu, kebenaran itu, bahwa sesungguhnya Dia adalah penolong. Gak ada lagi yang lain. Tapi ditutup ini mulut kita nih. Salah gitu kan? Aduh aku nanti. Tapi iblis sudah pada tepuk tangan dia ore-ore, udah tepuk tangan dia kan udah terkunci mulutnya, nggak bisa lagi dia ngomong bagaimana kebaikan
yang harus dia sampaikan itu bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah, tetapi hal ini akan dapat kita lakukan. Ada dua hal, bagaimana kita bisa meminta hikmat Tuhan. Saya percaya ketika Yohanes Pembaptis berani untuk menyatakan, menyerukan pertobatan, ya, agar orang-orang mengaku dosa, mereka dibaptis. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, setelah mereka mengaku dosa, mereka dibaptis, hasilkanlah buah-buah pertobatan yang baik, yang benar itu. Hasilkan ya tindakan-tindakan yang benar itu. Tidak mudah. Tapi saya percaya dengan hikmat Tuhan memampukan Yohanes Pembaptis untuk menyerukan itu. Lalu apa? Yang kedua, Yohanes Pembaptis memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Yohanes punya relasi yang intim dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita dapat melakukan, berani menyatakan kebenaran yang jujur itu. Yang salah itu kita perbaiki. Yang benar itu kita serukan. Jika kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, yang dekat sekali dengan Tuhan, itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di minggu Advent yang kedua ini, dalam masa penantian persiapan kelahiran Yesus dan kedatangannya yang kedua kali, mari kita mengintrospeksi diri kita. Mari kita memeriksa diri kita, hati, sikap kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah berani menyatakan kebenaran? Apakah kita berani berkata dan berbuat benar? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Tidak mudah untuk kami menyatakan kebenaran. Di tengah dunia ini, kami akan banyak berhadapan dengan tantangan dan ada konsekuensi. Tapi Tuhan, kami belajar dari satu tokoh besar, Yohanes Pembaptis. Sebagai utusan Tuhan, dia berani untuk menyatakan kebenaran itu. Ya Bapa di dalam sorga, kami memohon pertolongan-Mu, hikmat-Mu dalam kehidupan kami. Dan ketika kami melihat sesuatu yang tidak benar, Tuhan tolong kami agar kami dapat menyatakan kebenaran itu. Ketika kami ada di tempat pekerjaan kami, di sekolah, di gereja-Mu, atau dimanapun itu Tuhan, agar kami mampu berani untuk menyatakan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah siap untuk menerima perjamuan kudus ini, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan bagi kita yang sudah ya, yang belum, ya silakan di tempat saja. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan menuntut hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman, terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Kita bersama. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dengan pikiran, perkataan,
maupun perbuatan melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihankanlah kami, ya Bapa yang berkasihan, ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayanimu dan berkenan padamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan namamu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu Engkau sudah menjanjikan keampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau barang seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Dan ialah menjadi korban perdamaian karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Angkatlah hatimu. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya, benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucapkan syukur padamu, ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, yang maha kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu, beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara sorga, kami puji dan besarkan namamu yang mulia itu, dan selalu memuji Tuhan, serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serwa sekalian alam. Penuhlah sorga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimulah, ya Tuhan, yang maha tinggi. Amin. Allah yang maha kuasa, Bapa kami yang di sorga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu sudah memberikan anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali itu sudah membuat korban yang penuh, sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang menentukan dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia itu. Dengarlah kami, ya Bapa yang berkasihan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam memperingatkan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah sudah Ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya itu sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkannya karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman. Diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan keampunan dosa.
Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkaulah ya Tuhan, tetap berkasihan. Sebab itu, tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan ini akan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya, dan dapat makin menyerupai Tuhan, dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan, dan Tuhan dalam kami. Amin. Kasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan menerima unsur-unsur perjamuan kudus. Kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah siap menerima unsur-unsur perjamuan kudus ini, nanti pelayan akan menghampiri Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah, ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah, ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur.
Minumlah. Kita akan lanjutkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kita bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa kami, memerlukan kerelaan sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami memohon padamu, supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa kami seluruh. Demi jasa-jasa dan kematian anakmu Yesus Kristus, dan demi kepercayaan akan darahnya, di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan badan kami kepadamu, menjadi suatu korban yang patut, yang suci, dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat sorgawi. Dan walaupun kami tidak layak oleh sebab dosa-dosa kami mengorbankan sesuatu pun kepadamu, kami mohon kepadamu menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab keampunan dosa-dosa kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan sebab kemuliaan-Mu yang besar itu, ya Tuhan Allah, Raja yang di sorga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, ya Tuhan, Domba Allah Anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Kasihankanlah kami Tuhan, yang menanggung dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami, Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kasihankanlah kami, karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Tuhan saja, ya Kristus dengan Roh Kudus, yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu saya undang untuk jemaat bangkit berdiri dan kita sambut firman Tuhan yang dengan bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis. Dan setelah itu nanti doksologi, doa berkat dan ditutup dengan amin amin. Nyanyian Rohani Metodis nomor 61 ayat 1 dan 2. Barang siapa dengar. Barang siapa dengar, masyurkan kabar, kirim kabar baik ke seluruh dunia. Sebarkanlah kabar yang penuh suka. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, Allah Bapa kita panggil sesat. Mari Bapa kita panggil yang sesat. Mari
lagi tunda, datang marilah. Pintu telah terbuka, sekarang masuklah. Jalan hidup itulah Yesus Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau. Allah Bapa kita sesat, Allah Bapa kita panggil yang sesat. Mari barang siapa mau. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih Roh Kudus Dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai, menguatkan, dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.